Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Jadi seperti judulnya, hari ini aku mau ngebahas beberapa culture shock yang dialami mahasiswa, terutama mahasiswa baru ya. Ini mungkin yang kalian rasakan juga kalau nantinya awal-awal masuk kuliah, kemudian juga masa-masa transisi gitu Sil, dari SMA ataupun SMK menuju ke dunia perkuliahan. Apalagi sekarang habis online ya, Oh iya, terus benar. kuliahnya langsung offline kayak wow. Jadi mungkin pasti banyak-banyak hal baru dan kita mau sharing di sini biar teman-teman ada gambaran juga nanti pada saat mulai kuliah ataupun ada rencana kuliah biar gak kaget-kaget banget kayak gitu. Oke, so langsung aja kita mulai dari yang pertama. Nah teman-teman, pertama kita bakalan ngebahas perbedaan antara guru dan juga dosen. Nah, itu berat. Ya, ini adalah sesuatu yang mungkin kalian akan rasakan nanti ketika jadi mahasiswa baru. Karena ini dari sudut pandang aku dulu ya teman-teman. Kalau kita lihat guru pada saat kita sekolah dulu di SMA ataupun SMK, kan guru itu kayak termasuk orang yang ngomong gitu loh, ngebimbing dan juga kayak yang ngejelasin. Kalau kita nggak paham bener-bener dijelasin banget kayak gitu. Orang tua gitu. Iya, kayak orang tua dan juga kita bakalan dibantu banget, apalagi juga masalah nilai mungkin kayak dikatrol ya kan, dibantu sampai kita dapat KKM dan sebagainya gitu. Tapi nanti kalau kita udah mahasiswa, dosen itu bener-bener kayak beda banget, kerasa banget. Dan juga tiap dosen juga punya aturan masing-masing, Nah, berbeda-beda, dan juga tergantung pada tiap dosennya sendiri-sendiri. Mereka tuh bakal punya karakteristik sendiri-sendiri tiap dosen gitu loh. iya, dan juga yang menurut aku paling beda adalah kayak ini aku nggak tahu ya teman-teman, mungkin juga nggak bisa jadi standar juga, tapi kebanyakan dosen itu juga kayak ketika udah ngajar ya udah gitu loh, mahasiswanya paham atau nggak paham itu ya udah dibiarin. Tetap Paham nggak sih? jalan aja gitu. Iya, tetap jalan dan kita lanjut ke next materi karena ya pasti mereka orientasinya adalah pokoknya udah dijelasin dan tinggal nanti eksekusinya itu ya tinggal ke kalian gitu loh, mau belajar kayak gimana lagi. That's the point menurut aku. Kalau teman-teman di sini nanti udah mulai kuliah, udah mulai masuk ke pelajaran, at least sebelum masuk kuliah kalian itu belajar Research. materinya dulu. Nah, Ya kan? Jadi emang ada beberapa dosen itu yang kayak ngejelasinnya itu ya udah secara garis besar, dan kadang malah ada yang udah ditanyain apa yang udah kalian pelajari tentang materi itu sebelum dijelasin sama dosennya. Jadi mandiri ya, Iya, secara nggak langsung kaget harus sih sebenarnya mandiri. waktu Iya, itu. aku Kayak, juga mungkin waduh. awal-awal juga aku mikir, oh ternyata gini ya gitu loh. Jadi waktu di kelas itu kebanyakan diskusi sebetulnya, jarang banget ya, bisa dibilang adalah kesempatan 1-2 kali itu dosen ngejelasin, Iya. tapi kembali lagi ke pemahaman kita. Nah, Jadi sangat kebanyakan itu dilempar ke mahasiswa sih, kayak jadi pandangan apa ya? mahasiswanya tentang materi ini tuh gimana menurut ini, pandangan mahasiswa satunya itu gimana, dan dosen itu bakal ambil garis besar dari pandangan tersebut. Jadi ya emang bener-bener harus dipersiapkan betul materi-materi yang sebelum kalian masuk kuliah itu teman-teman. Kalau kalian nanti udah punya ilmu dasarnya setidaknya, itu nanti bisa berguna banget. Karena ya kadang di kelas itu kan awal-awal maba itu kan kita nggak kenal sama yang lain kan, masih malu-malu, kita juga nggak tahu teman-teman kita tuh Iya. pinter apa enggak. Nah, Paham itu nggak sih? kayak Iya. semua itu punya topengnya masing-masing gak Iya sih? gitu loh. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan itu, kadang dosen juga akan memperhatikan anak-anak yang paham aja. Nah, itu. Kayak ya udah kalau yang paham 1-2 ini ya mereka bakal ngikutin yang paham. Dan apalagi kalau seumpama kita tuh udah nge-build karakter kita di awal waktu ketemu dosen, kalau seumpama ternyata ada satu yang alpha dalam artian nonjol gitu ya, dosen tuh bakal seterusnya biasanya tuh fokus ke anak itu. Jadi Iya, gimana kita buat emang explore diri kita sendiri biar kita bisa paham dari materi tersebut. Iya benar. Jadi sekali lagi teman-teman, ya itu sih culture shock yang menurut aku agak-agak shocking itu juga, karena ya beda banget dosen sama guru itu. Dan kalau ngomongin aturan-aturan, emang ya real guys. Ada juga dosen yang terkenal killer, strict banget, itu emang ada ya, kayak masalah masuk kelas, keterlambatan, kemudian kayak aturan-aturan nggak boleh bawa HP, izin dan sebagainya. Mereka tuh ya tegas-tegas gitu loh. Jadi nanti kalau teman-teman udah jadi mahasiswa, itu adalah kebanyakan harus prepare dari diri kita masing-masing. Jangan sampai ya jagaan itu apa sih? Terlalu bergantung Pada orang Dosen. lain dan dosen. Iya. Temen apalagi. Iya, temen apalagi. Pokoknya ya itu tadi bedanya. Jadi teman-teman aku harap lebih apa ya, jangan menyamakan dosen sama guru kayak gitu. Soalnya kalau seumpama dosen itu mereka biasanya tuh punya aturan sendiri yang jadi pedoman selama kuliah gitu loh. Entah itu punya batas keterlambatan cuma 10 menit kah, kalau lebih dari itu udah nggak boleh masuk kelas, dan itu pasti dihitung alfa dan kalian nggak bisa ambil nilai dari kelas tersebut gitu. Dan tiap dosen beda aturan juga. Nah. Sometimes kayak kita harus fleksibel lah ibaratnya.
Dan Nyesuaiin itu dosennya. dan itu yang menurut aku culture shock awal sih, yang mungkin seringkali dirasakan oleh mahasiswa baru terutama. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas dari segi pergaulan sih Waduh, sebetulnya sensitif ya. sensitif juga gitu ya. Karena mungkin kalau teman-teman ada pemikiran, Mas, nanti kalau kita cari teman di dunia perkuliahan itu Susah nggak sih? susah ataupun enak nggak sih gitu loh, dan struggle-nya itu apa. Jadi ini based on my experience ya teman-teman, karena nanti kalau kalian di SMA itu kan kayak udah pasti kenal gitu loh sama Iya. teman satu kelas, ya nggak sih, Soalnya Sil? pasti kayak sekelas itu Iya, aja gitu. itu aja tetap aja, kalaupun di Bangkunya mix juga itu juga nggak yang banyak-banyak gitu loh. Kalian juga pasti punya bonding yang bagus Nah. kalau di SMA. Tapi kalau nanti kuliah teman-teman itu bakalan beda banget, karena ya lagi kita bakal dihadapin dengan berbagai macam individu, Bener, karakter yang beda-beda juga. Dan itu juga akan banyak faktor mempengaruhi cara kita berteman sebetulnya. Salah satunya adalah bisa dibilang ya background of ekonomi itu juga sometimes works gak sih, Sil? Kalau seumpama ekonomi itu emang sebenarnya di awalnya itu nggak kelihatan ya, tapi Iya. seiring berjalannya waktu itu kita bakal tahu gimana kalau oh ternyata kalau ekonominya gini tuh anaknya bakal gini ya gitu. Iya, iya. Dan kalau biasanya kalian ngelihat kalau oh ternyata yang uangnya banyak atau anak-anak orang kaya tuh ngumpulnya sendiri, ya itu bakal kelihatan gitu loh guys. Paham gak sih? Meskipun Kayak nggak semua tapi ada kok. ada kok, dan itu kayak hampir-hampir terlihat gitu loh guys, dari penampilan, dari cara bicara dan sebagainya gitu. Dan kita tuh nanti kalau kuliah secara nggak langsung akan kayak ngebentuk kecil-kecil gitu loh circle-nya. Ada orang yang Ada mungkin scoop sendiri iya gitu. scoop sendiri gitu. Mungkin ada yang emang golongan orang kaya, menengah, ataupun emang ada golongan yang mereka tuh nolep ya, kayak nggak Iya. peduli juga sama lingkungan sekitar juga ada gitu loh. Karena karakteristik itu bakal beda-beda banget gitu. Dan juga ya tadi ya Sil, kalau kita ngomongin kuliah, aku juga punya pengalaman kalau semisal kita itu udah punya temen ataupun udah punya circle yang emang rapet banget gitu ya, kita sering main bareng, tapi nanti pada saat dapat tugas ataupun project, apalagi skripsi, Waduh. itu udah bisa-bisa banget. Paham Kerasa gak sih? Apalagi kalau udah beda konsentrasi. Iya. Nah, jadi sebenarnya mahasiswa kan kalau udah masuk semester 5 kan bakalan ada konsentrasi tertentu nih. Jadi nggak melulu circle kita itu bakal satu konsentrasi karena kita itu punya pikiran sendiri-sendiri gitu. Dan ya mau nggak mau itu kayak kepecah, dan kita bakalan tahu ternyata sifat teman-teman kita tuh kayak gimana. Ada yang suportif kah, ada yang cuek kah, Ada atau yang kayak tetep- gimana gitu. Ada yang tetap ngerangkul Iya atau tuh, banyak banget udah lah jalan pokoknya. aja gitu. Iya, jadi kalau ngomongin pertemanan di dunia perkuliahan itu menurut aku ya kita harus pintar-pintar memposisikan diri, pintar milih juga. Nggak ada salahnya dengan milih teman sebetulnya, karena jangan sampai kita tuh ngerasa kayak aku misal ya kayak kurang cocok sama mereka, tapi kamu berusaha untuk memaksakan untuk masuk ke circle mereka, itu juga kurang bagus ya. Sesuaikan dengan apa yang kamu suka kalau teman-teman. Kalau emang mereka menganggap kamu itu kayak kurang asik, ya gak usah ngerasa so asik juga gitu. Kayak sesuaikan aja dengan diri kamu sendiri kayak gitu. soalnya at the end of the day, apalagi waktu skripsi itu kayak pertemanan itu bakal kelihatan kok mana yang suportif dengan sendirinya dan mana yang enggak. Soalnya emang kelihatan banget gitu gimana kita bisa memposisikan diri kita sendiri dan gimana teman kita memposisikan kita sebagai temannya. Iya. Dan di awal-awal kuliah pun ya maba, kalau cari teman pun juga harus seperti itu ya. Kayak coba screening dulu teman-teman kamu, ya di screening dulu kayak gimana gitu loh. Jangan asal buat temen. Pokoknya kalau kamu ngerasa beda pendapat, udah beda prinsip, ya better untuk tidak join kayak teman-teman seperti itu. Pokoknya ya kuliah itu sebenarnya menyenangkan kok, nggak ada masalah gitu. Cuman kalau memang ngomongin strata sosial itu emang eksis banget di dunia pergaulan, kerasa banget. Jadi aku pun dulu juga ngerasa kayak oh ternyata teman-temanku kayak gini ya gitu. Jadi ya pintar-pintar memposisikan diri Apalagi kalau seperti itu. kuliah banyak yang kayak nongkrong-nongkrong gitu. Iya, nongkrong-nongkrong. Dan gini loh, ini fenomena Sisil. Wah, apa itu? Meskipun kita tuh satu kelas temenan, tapi sebenarnya kita tuh nggak ngerasa temenan. Iya. Iya Jadi kan? kita kayak temenan itu waktu sekelas aja. Iya, itu sering banget loh guys. Kayak kita ngerasa satu kelas nih ya. Kayak ya udah kita kayak ngobrol kayak nyapa-nyapa kelas. gitu di kelas. Tapi kalau di luar itu, Udah selesai matkul nih. Ya udah, keluar sendiri-sendiri iya, gitu. kita kayak tiba-tiba kayak nggak cocok aja gitu. Pokoknya kita temenan pas di kelas aja. Tapi pas di luar kampus ya sekedar kenal, dan kita nggak yang bener-bener akrab. Itu bakalan ada, dan itu juga culture shock banget sih guys buat aku pribadi. Karena Sekedar nyapa gitu aja. iya, udah. dan aku pun juga nggak tahu kenapa aku ngerasa juga kok gitu ya gitu. Maksudnya di kelas ya kita cuma teman kelas gitu, sekedar tahu aja. Tapi Apalagi nggak, kalau kuliah. tapi bukan kategori teman menurut Nah, aku. bener. Jadi sekedar kayak temen di kelas atau kenal lah gitu. Iya. Tapi apalagi kalau semua ada beberapa jurusan yang emang kuliahnya kan beberapa kelas itu sendiri-sendiri. Beda Jadi gitu ya. beda matkul, beda teman kelas. Nah, itu bakal kerasa banget sih circle pertemanannya itu gimana ya, seenggak
seketara itu gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi ya itu tadi sih guys, kalau ngomongin pergaulan ya bisa dibilang ya 50-50 lah gitu. Pintar-pintar memposisikan diri. Nah teman-teman, selanjutnya adalah aku merasa culture shock yang aku rasakan juga Sil, itu adalah lebih kepada saat maba kita ngelihat kakak tingkat kita tuh sometimes ada yang bener-bener ekspresif. Paham gak sih? Karakternya udah kebuild sendiri. Kayak karakternya, ciri khasnya. Jadi kalau di dunia perkuliahan itu menurut aku karena beragam banget, jadi kita tuh bisa melihat ya tipe orang itu jadi lebih berani untuk merepresentasikan diri mereka. Mengeksplor gitu. Iya. Jadi semisal ini maaf ya teman-teman, no offense, cuman ya kita ngomongin realita aja. Kayak semisal ada orang-orang yang mungkin alim banget dari segi agama itu kayak ya udah agama itu emang sekencang itu, alim banget kayak gitu. Jadi ya udah gitu, kalau kita ngomong itu pasti ada hubungannya dengan agama. Itu aku punya teman kayak gitu guys. Kalau apa-apa tuh dikaitin sama agama. Terus yang kedua juga ada yang liberal banget. Paham gak sih? Iya. Ya pokoknya liberal banget, yang mungkin mereka tuh kayak rambutnya ya diwarna, kemudian juga ngerokok, kayak cewek-cewek juga ngerokok, kemudian juga pokoknya ekspresif dari segi penampilan gitu. Mungkin itu gara-gara itu juga gak sih, kalau semua kita di sekolah kan itu kita diseragamin dan diikat sama aturan kayak harus pakai seragam, harus gimana-gimana, dan kita tuh terikat sama sekolah itu tadi. Ada aturan gitu ya. Nah kalau di perkuliahan kan emang peraturan ada, tapi kan gak semengikat itu, kita itu bisa mengekspresikan diri kita sendiri gimana. Meskipun kita di kampus itu harus jaga kayak attitude kita tetap mungkin, tapi di luar itu bakal tetap kelihatan kok gimana ekspresifnya teman-teman kita ini sih. Iya, true. Jadi pada saat kita maba kan mungkin penampilannya masih biasa-biasa ya, tapi kamu nanti akan ngelihat teman-teman kamu, maksud aku kayak kakak tingkat ya, dia tuh akan ekspresif pokoknya. Ya kuliah gitu. Tapi jadi kalau jati diri masing-masing. Iya, jati dirinya tuh kelihatan gitu guys. Kalau mereka emang liberal kah, mungkin mereka yang benar-benar konservatif, yang religius banget. Ada juga kalau emang mereka suka dengan preferensi tertentu ya, misal kayak anak rock mungkin. Mereka bakal nunjukin aja gitu loh, ngeliatin anak senja, anak indie gitu, mereka bakal kelihatan gitu loh. Jadi kalau mungkin kita di sekolah kan ya tadi yang disebutin Sylvia ya, kita berseragam sama gitu, jadi kelihatan ya udah, orang nggak kelihatan dia itu seperti apa. Tapi kalau pas di kampus seru banget sih, kayak ngelihat itu seru-seru banget gitu ya. Ada anak yang suka Korea juga, penampilannya pasti agak-agak Korean. Ada kayak yang suka Jepang-Jepang gitu. Ada yang suka wibu-wibu gitu. Itu juga pasti ada kelihatan yang wibu-wibu juga gitu. Yang mungkin suka make up bakal kelihatan banget make upnya. Pokoknya kelihatan banget teman-teman, ekspresif banget. Dan nggak melulu tentang fashion sih, mungkin kayak gaya dia berbicara atau gimana sih, pokoknya berinteraksi, stylenya kayak preferensi tertentu lah gitu. Itu juga bisa jadi patokan. Jadi beragam manusia tuh bakal kalian temuin, dan itu aku kayak ngerasa kaget sih dulu ketemu kakak tingkat yang ternyata ada yang kayak gini modelannya, ada yang kayak gini gitu. Jadi kita pintar-pintar memposisikan diri, dan karena kita masih maba pada saat itu, pasti teman-teman juga belum menemuin sebetulnya jati dirinya belum nemuin comfort zone-nya apa. Nanti teman-teman juga pasti nemuin sendiri. Tapi ya saranku adalah ya sesuaikan dengan passion kalian ya gitu. Maksudnya jangan sampai niru-niru hal yang mungkin bertentangan dengan kalian kayak gitu-gitu. Pokoknya beragam manusia itu banyak banget. Kalau ngomongin masalah nakal-nakal juga, aduh ini sensitif ya. Tapi ya pokoknya beda-beda banget lah gitu. Kalian pasti menemukan lah kakak tingkat kalian kayak gimana nanti. Tapi itu jadi pelajaran juga. Maksudnya kita respect. Poin utamanya adalah respect gitu kan. Menghargai juga gitu. Tiap individu punya kebebasan untuk merepresentasikan diri mereka, dan itu menjadi hal yang unik aja sih. Apalagi buat maba, ya kan. Ngelihat mungkin teman-teman yang biasanya harus kerudungan tapi di kampus cewek-ceweknya pakai warna-warna, harus gini gitu, itu nabrak sana sini. Iya, nabrak sana sini. Pokoknya itu adalah sesuatu yang menurut aku fenomena juga, tapi ya seru lah dilihatnya. So, I think that's all our video guys. Thank you so much for watching. Buat kalian yang sekarang masih kuliah ataupun punya pengalaman-pengalaman culture shock lainnya, coba komen di bawah biar kita juga saling memberikan informasi ke lain juga. Dan juga if you have another questions, just drop your comment dan kita bakalan jawab satu persatu. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Itu yang paling penting. That's all my video guys, and have a nice day everyone. Bye.